Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali bermuajah, bermudarasah, bermujarasah di masjid, di majlis dan masjid yang mulia ini dalam rangka untuk talabul ilmi, untuk belajar urusan agama kita. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan sebagai bekal terbaik ketika bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah yang dikarang oleh Dr. Umar Ibn Abdillah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang dimana kita akan membahas kembali kaidah lanjutan dari kaidah yang kemarin, yaitu masuk ke bab kaidah yang keenam. Kita sudah membahas 5 kaidah dari apa yang disebutkan. Adapun kaidah yang keenam ini beliau mengambil dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 128, yaitu potongannya wasulhu khair. Beliau akan membahas berkaitan masalah damai. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa perdamaian itu khair, baik. Jadi memang jalan terbaik ketika kita berselisih, ketika kita ada masalah, sebelum kita itu berpisah, mengambil langkah untuk bercerai. Karena di sini konteksnya adalah berkaitan dengan hubungan suami istri. Maka sebelum langkah berpisah, utamakan damai dulu. Ya, utamakan perdamaian. Ini juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat, kehidupan kita dalam bermuamalah dengan orang lain, bukan hanya dengan antara suami dan istri. Kalau kita bisa berdamai, ini akan menjadikan kehidupan bermasyarakat kita akan indah insyaallah ta'ala. Betapa banyak keadaan hubungan antara seseorang dengan orang lain, hubungan antara orang dengan orang lain ini pecah gara-gara setiap dari mereka itu nuntut haknya masing-masing. Karena memang tabiatnya seorang itu pengen haknya itu ditunaikan secara penuh. Itu kan hak saya berhak untuk meminta. Ya betul, silakan. Dan bahkan tidak sedikit dari kita enggan untuk menggugurkan haknya, walaupun 1 rupiah, walaupun secuil aja dari hak yang ada dari hak yang harus ditunaikan. Begitu juga dengan
dengan pihak lain pun demikian. Sudah, hak kita yang belum ditunaikan, akhirnya cekcok, akhirnya pecah, terjadilah masalah, terjadilah permusuhan di antara mereka yang awalnya hubungannya baik-baik saja. Makanya benar yang dikatakan Nabi SAW, beliau menyampaikan kepada kita bahwa perpecahan, bahwa hubungan yang retak di antara kita, pertikaian di antara kita, itu adalah jalannya setan. Kata Nabi SAW, Inna syaitan ya'isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu sudah berputus asa. Gak mungkin lah, hampir-hampir dikatakan tidak mungkin setan itu akan disembah di Jazirah Arab. Cuman kata Nabi SAW, walakin at-tahrish bainahum. Akan tetapi setan ini akan berusaha, bersusah payah bagaimanapun caranya, bukan untuk disembah, tapi untuk bikin perpecahan di kalangan mereka, bikin mereka bertikai, bikin permasalahan yang kecil dianggap besar, akhirnya hubungan baiknya ini terlantarkan. Itu yang dilakukan setan. Nah, kita harus waspada. Jalan yang dilakukan setan itu pengen banget kita itu bertikai, pengen banget kita itu gak damai hidupnya. Antar suami istri, tujuan utama mereka, bahkan kalau iblis itu membiarkan pasukannya untuk menggoda orang-orang Islam, menggoda manusia, ini yang terbaik di antara mereka adalah dari mereka yang bisa merusak hubungan suami istri. Itu yang paling penting. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita malah mengikuti jalannya setan. Tapi kita baca dari apa yang beliau sampaikan. Hadhihi qa'idatun min qawa'idi bina'il mujtama' wa islahihi wa tadaruki ayyi sababin litafakkukihi. Bahwa kaidah ini adalah merupakan kaidah, bagaimana kaidah ini ketika kita praktekkan, hubungan masyarakat itu akan terbina dengan baik, akan memperbaiki hubungan di antara kita dalam bermasyarakat, serta akan bisa mengantisipasi perpecahan di kalangan kita. Hal-hal yang menyebabkan kita itu pecah ini akan bisa diselesaikan, bisa tersolusikan dengan berdamai. Tapi memang berat, ngomongnya itu gampang, damai aja. Itu untuk menggugurkan haknya itu berat rasanya. Seringkali kita egois. Dia yang salah, ya, yang di sana bilang dia yang salah. Akhirnya nggak ada yang mau saling minta maaf, ya, nggak ada yang mau saling menyapa terlebih dahulu, karena merasa saya lebih tinggi dari dia, saya lebih layak untuk dihormati, saya lebih layak untuk dia mengawali salam dan seterusnya. Akhirnya dari sinilah tidak terjadi perdamaian di antara mereka, karena saling mengklaim haknya mereka masing-masing. Nah, dengan perdamaian ini kita mengikuti jalan damai ini, insya Allah kaidah yang sangat bagus sekali untuk membina rumah tangga atau membina masyarakat kita, melakukan perbaikan dan sebagai antisipasi serta solusi agar tidak terjadi perpecahan di antara masyarakat kita. Waqad waradat hadhil qa'idatu fi siyaqil hadithi amma qad yaqa'u bainal azwaji min ahwali qad tu'addi ila al-ikhtilafi wa tafarruq. Dan kaidah ini yang beliau sebutkan, karena ini nukilan atau apa yang diambil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 128. Beliau ngambil dari ayat ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khair. Ini sebagai kaidahnya.
bahwa perdamaian itu akan mendatangkan kebaikan. Dalam kedamaian itu ada kebaikan. Dalam perdamaian itu ada kebaikan. Yang dimana kaidah ini aslinya itu sedang berbicara berkaitan dengan apa yang terjadi antara suami dan istri. Ketika keadaannya itu yang menjadikan mereka berdua akhirnya khilaf, mereka berdua akhirnya cekcok, pecah, yang ujung-ujungnya yang biasanya paling terakhir, paling pol ya mereka itu akan berpisah, bercerai. Nah, sebelum sampai sini, hal-hal yang mendatangkan, hal-hal yang menyebabkan seorang antara suami dan istri itu akhirnya nanti ujung-ujungnya cerai, sebelum ke sana coba lebih baik diislah, lebih baik diperbaiki hubungannya itu, didamaikan antara mereka. Wa anna sulha bainahuma ala ayyi syai'in yurdiyanihi khairun min tafarruqihima. Bahwa sulh, perdamaian di antara mereka, mengambil jalan damai di antara mereka dengan hal-hal yang membuat mereka berdua ridho, ini lebih baik daripada mereka pisah. Ya, makanya jangan lagi ditanya berkaitan dengan masalah hubungan keluarga antara suami dan istri, jangan sekali-kali lagi-lagi solusinya udah cerai aja, cari yang lain. Ya, dikira bina rumah tangga gampang, wah. Iya, yang ini aja susah. Memang gini ya, ikhwan fillah Allah wa yakum. Seringkali sebagaimana yang dikatakan bahwa rumput tetangga lebih hijau, itu kan yang kita lihat. Kita melihat keluarga sebelah, orang sebelah, wanita yang sana dan seterusnya. Ini merasa kayaknya lebih cantik, lebih ini, lebih itu, banyak kelebihan. Ya, sebagaimana kita dulu melihat istri kita sebelum jadi istri, banyak kelebihannya. Ya, kelihatannya ini adalah wanita terbaik yang kita dapatkan. Ternyata ketika sudah menikah, ya mulai muncul kekurangannya, mulai terlihat sedikit dari akhlak buruknya, mulai ngambek, mulai ini, mulai itu. Ya gitulah. Kalau seandainya seorang itu memilih perceraian kemudian nikah dengan orang lain, ya kurang lebih sama masalahnya, ya itu juga, atau bahkan lebih parah. Kita nggak tahu. Makanya dalam hal hubungan rumah tangga, untuk menjadikan mereka itu senantiasa bersama, keharmonisannya dan seterusnya, ini lebih diutamakan daripada perceraian suami dan istri. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'diha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa uhdiratil anfusu syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in imra'atul khafat, kalau ada seorang wanita, seorang istri, dia takut min ba'diha, dari suaminya. Apa yang dia takutkan? Nusyuz dari suaminya. Ya, sehingga ta'ajub, udah masa bodoh terhadap istrinya. Ada hal yang di mana suaminya ini mulai menampakkan ketidaksukaan terhadap istrinya. Au i'radan, ya, atau dia itu sudah tidak perhatian, dia itu ta'ajub terhadap istrinya. Fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa mereka itu melakukan islah. Ya, mereka melakukan perbaikan, mereka berdamai antara suami dan istri, melakukan sulh. Dan kata Allah, was-sulhu khair. Dan ambil jalan damai ini lebih utama, lebih baik. Damai itu lebih indah. Wa uhdiratil anfusu syuh. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa uhdiratil anfus. Jadi nafs kita, jiwa kita ini memang tabiatnya itu kata Allah asyuh, kikir, pelit. Kalau kita punya hak, nggak mau kita itu menjatuhkan hak kita. Ini hak saya maunya full 100%. Kamu sebagai istri harus melayani saya sebagaimana layaknya seorang raja. Harus full, nggak boleh.
Istri pun demikian, enggak, kamu suami, saya punya hak 1, 2, 3, 4 harus ditunaikan. Ya, dulu kita sudah sepakat bahwa nafkahnya itu sekian, bahwa saya pasti diberikan rumah, diberikan kendaraan. Ini sudah janji dan sebagainya. Nah ini kalau di antara mereka itu senantiasa meminta haknya tanpa mau melepaskan sedikit pun dari haknya itu, ya kacau. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, memang benar manusia itu kikir, tabiatnya seperti itu, nggak mau. Ya, kalau itu haknya ya nggak mau. Dan ini memang yang terjadi pada manusia. Ya kita juga seperti itu. Oh kita punya hak ini nggak ditunaikan, ya sudah kita pengennya ya suka-suka kita, mau haknya nggak ditunaikan, akhirnya melakukan hal-hal yang terlarang. Wa in tuhsinu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau berbuat ihsan, berbuat baik, ya, ihsan dalam artian dalam sisi ibadah maupun yang lainnya. Kalau ibadah berarti anta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ya, kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau enggak ya setidaknya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Ibadah kita itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sampai derajat seperti itu, ini sudah sampai derajat ihsan. Atau kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, kita berbuat baik kepada sesama kita. Wa tattaqu, dan kalian bertakwa, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa yang kalian lakukan itu maha teliti. Allah tahu banget, tahu persis apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita lakukan. Gak ada sedikit pun dari apa yang kita lakukan tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kata beliau, wa yumkinuna al-qawlu inna jami'al ayati allati warada fiha dzikrul islahi bainan nas hiya min at-tafsir al-'amali li hadhihi al-qa'idati al-qur'aniyyati al-matinah. Beliau mengatakan bahwa bisa kita katakan bahwa seluruh ayat yang berisikan yang di dalamnya itu datang berkaitan dengan penyebutan masalah islah bainan nas, itu perdamaian ya di antara manusia untuk mengambil jalan damai. Ini adalah merupakan tafsir amali, praktek ya dari tafsiran ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 128 ya, berkaitan dengan kaidah Qur'aniyah yang disebutkan ini yang sangat kokoh. Jadi bisa disimpulkan seperti itu, bahwa semua ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah Islam, masalah damai, ini kembalinya adalah sebagai tatbiqat, sebagai tatbiq amali, sebagai praktek dari kaidah yang disebutkan di ayat ini. Wa minal munasabatil latifati an tarida hadhil ayat fi suratin nisa wa hiya nafsu suratin lati warada fiha qauluhu ta'ala. Ini dia ingin menyebutkan munasabahnya berkaitan dengan ayat yang disebutkan ini kan dalam surat An-Nisa, dan dalam surat ini juga disebutkan berkaitan dengan hal yang kurang lebih ada kecocokan dengan ayat tadi, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa juga, itu ayat 35, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Kalau kamu takut, kalau kalian itu takut shiqaqa bainihima, di antara suami dan istri ini pecah, cerai, bisa ya, kalau takut akan terjadi seperti itu, sudah ibaratnya rumah tangganya udah rusak gitu. Rumah tangganya udah kacau, tiap hari berantem, tiap hari sewot-sewotan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka datangkan hakam, penengah ya, dari pihak suami dan juga penengah dari pihak istri, yang dimana penengahnya ini, wasilah ini adalah orang yang yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau penengahnya ini pengen
menginginkan perdamaian di antara mereka. Jadi cari penengahnya itu yang memang orang yang hikmah gitu. Jangan orang yang sewetan, jangan orang yang ya gitulah. Intinya dia orang yang hikmah, orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan baik, ya, enggak sembrono. Kalau dari penengah ini, wasilah yang ada antara wasilah suami dan wasilah istri ini, dia itu menginginkan perdamaian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya. Nah, innallaha kana 'aliman khabira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Yaqulu Ibnu Athiyyah muakkidan ittirad hadhihi al-qa'idah. Beliau Ibnu Athiyyah ini berkaitan dengan kaidah ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala wasulhu khair. Beliau menekankan berkaitan dengan kaidah ini, katanya bahwa wasulhu khair ini adalah lafzun 'amun mutlaqun. Bahwa ini lafaz yang umum, ya, lafaz yang umum yang mutlak. Yaqtadi anna sulhal haqiqi alladhi taskunu ilaihi an-nufusu wa yazulu bihi al-khilafu khairun 'ala al-itlaq. Yang menunjukkan bahwa perdamaian yang hakiki ini yang menjadikan hati itu jiwanya tentram, yang menjadikan khilaf di antara kita, ya, perbedaan di antara kita itu hilang. Ini lebih baik secara mutlak, ya, secara mutlak bahwa sulh itu lebih utama daripada kita berpisah, daripada kita bercerai. Wa yandariju tahta hadzal umum anna sulhaz zawjaini 'ala ma dzakarna khairun minal furqan. Dan dari keumuman ini, di bawah keumuman ini, bahwa perbaikan, ya, atau perdamaian antara suami dan istri dari apa yang sudah disebutkan ini lebih utama daripada perpisahan, perceraian mereka. Ya, makanya kalau ada hakim di antara kita, ada yang di sini seorang hakim, tidak ada. Saya pernah itu pas mudik, ya, ke Bumen itu ada kenalan waktu itu di bis. Dia ternyata hakim agama di daerah Jogja. Saya juga punya teman itu, tapi beliau sudah meninggal, itu juga hakim, dimutasi ke sana kemari itu berapa tahun di mana itu hampir setiap berapa tahun itu pasti dimutasi ke sana, dimutasi ke sini. Terakhir kalau nggak salah beliau meninggal di daerah mana ya, Jogja atau mana gitu, masih di daerah Jawa Tengah. Ala kulli hal, apalagi kalau sebagai hakim, ya, hakim agama dan sebagainya, jangan kalau mungkin kan, dalam artian kalau memang masih ada kemungkinan untuk mereka berdua nggak bisa, itu lebih utama. Jangan tiba-tiba sudah ini kemudian akhirnya udah bisa aja, ya. Karena gini, apa yang terjadi antara suami dan istri ini sering dibahas, ya. Saya juga pernah kedatangan, ini sudah tak ceritakan juga, bagaimana suami dan istri persepsinya itu berbeda. Istri itu kan lebih perasaan. Ketika suaminya mengatakan sesuatu, apalagi istrinya lagi sewot, ini nangkepnya kata-kata cerai. Padahal lafaz yang disampaikan oleh sang suami gak ada sama sekali kata-kata cerai, gak ada sama sekali kata pisah yang menjadikan mereka itu harus berpisah, bercerai, gak ada. Ya, cuma disinyalir, maknanya itu bisa dibawa ke sana. Kalau bahasa dalam fikihnya itu ini lafaz kinayah, ya, bukan lafaz yang langsung. Lafaznya itu lafaznya kinayah, dengan bahasa kinayah, ya. Udah pulang aja kamu ke rumah orang tua. Nah, ini pulang itu maksudnya apa? Ya, tak ceraikan kamu balik ke orang tua, kan bisa. Ya, maksudnya pulang dulu istirahat, kan bisa. Ini pulang, lafaz pulang ke orang tua ini juga multi tafsir, bisa maknanya cerai, bisa enggak. Maka di sini kembali lagi pada sang suami. Maksud dari kata-kata itu apa? Ya,
apakah ketika mengatakan kata-kata itu maksudnya kamu tak ceraikan, sudah balik aja ke rumah orang tua atau enggak? Nah, ternyata ketika ditanya enggak ada maksud sama sekali saya menceraikan. Ya sudah, al-qaulu qaulu zauj. Maka yang diambil ini perkataannya suami, walaupun persepsi istri bahwa gak layak seorang suami itu mengatakan seperti itu dengan kata-kata yang ya suruh pulang lah, suruh ya, apalagi nih suaminya mendengar istrinya nyebutin orang lain, banding-bandingkan dengan suami orang, ya udah kamu ya nikah aja sama dia, nikah aja sama dia maksudnya gimana? Tak ceraikan kamu nikah sama dia, apa gimana? Ini kan bahasa yang kembali lagi pada niatnya tuh apa. Kalau suaminya nggak ada niat untuk menceraikan, ya sudah, berarti sesuai dengan apa yang diniatkan oleh sang suami. Baik. Kemudian kata beliau jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'na al-ayat bi ikhtisar, makna dari ayat tadi yang kita sebutkan dalam surat An-Nisa ayat berapa? 128. Maksudnya adalah secara ringkas ya ini, annahu idza khafatil mar'atu nushuza zawjiha ay tarafuhu anha wa 'adama rabbatihi fiha wa i'radahu anha fal ahsan fi hadhihi al-halah an yusliha bainahuma sulha. Kalau seorang wanita itu takut nusyuznya suami, ini bahasanya nusyuz. Maksudnya nusyuz di sini adalah sang suami merasa lebih tinggi dari istrinya, sok-sokan gitu ya, merasa nggak butuh sama sang istri, ya, merasa nggak rasa cintanya sudah mulai mengikis, ya, kemudian mulai tak acuh, nggak perhatian lagi sama sang istri. Nah ini bagaimana sikapnya istri? Aduh suaminya udah kayak gini, udah berubah kamu ya, udah kita pisah aja gitu. Tunggu dulu, sabar nih istri. Ya jangan langsung ambil langkah udah cerai aja, enggak, jangan. Baik, nanti kita sebutkan bagaimana keadaan para sahabat kita. Bahkan Nabi SAW, sang istrinya ketika melihat Nabi mau menceraikan, pinter nih, udah nggak apa-apa, tak kasihkan ini jatah harinya kepada Aisyah. Kemudian yang penting tetap bersama Nabi, kan bagus gitu. Ya, nggak kemudian ya mengatakan kita cerai aja, kamu udah nggak suka sama saya, ngapain kita ini? Enggak, masih mungkin ada masih ada perasaan cinta dan suka, cuman gitu kan. Baik. Fal ahsan bi hadhil hal, maka yang lebih baik dalam keadaan ini an yusliha bainahuma sulha, untuk melakukan perdamaian di antara keduanya, bi antas mahal mar'atu an ba'di huquqiha lazimah fi zawjiha ala wajhin tabqa ma'a zawjiha, ya, dengan memberikan membiarkan berlapang dada, istrinya ini berlapang dada terhadap sebagian hak-haknya yang wajib ditunaikan oleh sang suami kepada sang istri, gitu ya, kepada sang istri ini. Itulah dibiarkan itu, jangan semua haknya itu diminta. Saya pengennya hak 100%, mungkin dikurangi udah, misalnya jatah uang belanjanya atau jatah nafkahnya itu yang sebulan biasanya 10 juta, ini mulai suaminya mulai berubah ya dan jatahnya dikurangi aja nggak apa-apa, 8 juta gitu misalnya, yang 2 juta silakan buat keperluan pribadinya, bisa gitu ya misalnya. Terus kemudian imma an yaqta bi aqalli minal wajibi bi aqall minal wajibi laha minan nafaqah awil kiswati awil maskan awil qismi bi an tusqita haqqaha minhu. Itu misalnya dengan dia meridhoi dengan apa yang lebih sedikit dari kewajiban yang harus ditunaikan oleh sang suami, dari nafkahnya misalnya, atau dari bajunya yang biasanya itu setahun itu dibelikan tiga setel misalnya, dalam setahun dikasih 3 setel,
tiap 4 bulan dikasih, 4 bulan dikasih, 4 bulan dikasih. Nah ini suami istri udah lebih setahun sekali aja, misal gitu ya. Kemudian awil maskan atau tempat tinggalnya pun dia standarnya diturunkan. Awil qism atau dari pembagian hari, kalau suaminya itu muta'addid, kalau suaminya itu berpoligami, itu dengan menurunkan haknya. Nah, au tahiba yaumaha wa lailataha li zawjiha au li darratiha, atau si istrinya ini memberikan jatah harinya ya kepada suaminya. Enggak apa-apa, ini biasanya kan seminggu full di sini dan 6 hari aja nggak apa-apa. Harinya mungkin dia sama ibunya atau gimana. Nah, atau dia itu kalau dia itu mendapatkan suami yang muta'addid, dia berpoligami, mungkin si istrinya dah jatah saya ya, yang seharusnya 2 hari ini sehari aja, yang sehari tak kasihkan kepada istri yang kamu lebih cintai misalnya, atau istri yang lebih menarik perhatianmu misalnya. Baik. Fa idza tafaqa 'ala hadhihi al-hal fala junaha wa la ba'sa 'alaihima fiha. Nah, kalau mereka bersepakat berdamai dengan kesepakatan yang ada seperti ini, maka nggak jadi masalah. Ini kan menggugurkan haknya, nggak menggugurkan 100%, maksudnya menurunkan haknya dari yang seharusnya. La 'alaiha wa la 'ala zawji, nggak ada dosa bagi suami maupun istri dalam hal ini. Fa yajuzu mina'idin li zawjiha al-baqa ma'aha 'ala hadhihi al-hal. Maka boleh suami untuk hidup bersama istrinya dengan keadaan yang tadi, yang jatahnya itu berkurang, jatahnya dikurangi oleh sang istrinya, kan istrinya yang meridhokan, dan nggak apa-apa gitu. Nah, maka mereka tetap menjadi suami dan istri, ini kan lebih utama daripada mereka bisa gara-gara hal tadi. Wa hiya khairun minal furqah, dan hal yang seperti ini lebih utama dari perpisahan, dari perceraian. Wa lihadza qala wasulhu khair, makanya Allah katakan wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Kemudian jemaah sekalian, kalau Allah kata beliau wa yu'khadhu min umumi hadzal lafz wal ma'na anna sulha bainahuma haqqun aw munaza'atun fi jami'il asya' annahu khairun min istiqsa'i kulli minhuma 'ala kulli haqqihi. Dari keumuman lafaz yang ada ini bisa kita ambil bahwa bahwa perdamaian ya di antara 2 orang yang punya hak, yang sedang bertikai dalam segala hal ini lebih baik ya, perdamaian ini lebih baik daripada mereka itu kehilangan seluruh haknya. Ya, coba aja kalau seorang itu dia suami dan istri, kemudian istrinya melihat keadaan suaminya kayak gitu, mulai ta'ajub, nggak perhatian, mulai gimana, ya udah bicara aja lah. Ya, kalau cerai beneran bisa kan udah selesai. Ya, haknya itu hilang semua. Maka lebih baik mereka tetap bersama dan istrinya berlapang dada untuk membiarkan haknya itu berkurang. Itu kan lebih utama. Yang seharusnya 100% jadi 80% atau 75%. Yang 25% silakan. Daripada hilang semua. Hilang semua. Baik. Lima fiha minal islahi wa baqa'il ulfati wal ittisafi bi sifatis sama. Nah, kenapa ini lebih utama? Karena di dalamnya ada perdamaian. Ya, damai ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan, dan juga untuk agar mereka senantiasa tetap harmonis. Ya, tetap harmonis karena sang istri ini sudah menggugurkan sebagian dari haknya. Kemudian kita lihat bagaimana sifat yang seperti ini, kan dia senantiasa berlapang dada yang untuk menggugurkan sebagian dari haknya itu. Nah, wa huwa ay as-sulh jaizun fi jami'il asya' illa idza ahalla haraman aw harrama halal. Maka kaidahnya dalam perdamaian ini, kalau kita sedang damai, ya, ini pada dasarnya boleh. Dia umumnya mubah, silakan. Dalam segala hal silakan. Itu mubah-mubah aja. Boleh, cuma yang enggak boleh itu apa? Kalau sudah menerjang syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang halal diharamkan, yang haram
dihalangi. Ini nggak boleh. Ya, kalau sudah menerjang apa yang dihalalkan oleh Allah kemudian diharamkan, apa yang diharamkan oleh Allah kemudian dihalalkan, ini nggak boleh. Ya, ini tidak diperkenankan. Fa innahu la yakunu sulhan wa innama yakunu jawlan. Yang seperti ini kalau sudah menerjang syariat Allah Subhanahu wa taala, ini tidak dikatakan perdamaian, yang ada malah kezaliman. Ya, berarti mendolimi orang lain. Wa'lam anna kulla hukmin minal ahkam la yatimmu wa la yakmu illa biwujudi muqtadihi wa intifa'i mawani'ihi. Dan ketahuilah bahwa setiap hukum dari hukum-hukum yang ada ini tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kewajiban yang harus ditunaikan, ya, adanya syarat atau hal yang harus ditunaikan, kemudian juga intifa'u mawani. Itu penghalangnya nggak ada. Kalau penghalangnya ini ada, maka tidak bisa kita lakukan. Famin dzalika hadzal hukm kabir alladhi huwa shalah. Di antaranya adalah hukum ini, yaitu masalah shalah. Pada kalau ta'ala al-muqtadi lidzalika wa nabbaha 'ala annahu khair. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwa shalah ini adalah kebaikan. Kebaikan, shalah ini kebaikan. Dia satu hal yang baik. Wal khairu kullu 'aqilin yatlubuhu wa yarghabu fihi. Dan kebaikan itu bagi orang yang berakal. Seluruh orang yang berakal dia itu akan mencari kebaikan. Akan mencari kebaikan dan semuanya menyukai kebaikan. Ya, enggak ada orang yang enggak suka dengan kebaikan. Dan sulh damai ini adalah merupakan kebaikan. Nah, seyogianya kita juga menyukai kebaikan tersebut yang berupa sulh, yaitu perdamaian. Fa in kana ma'a dzalika qad amara Allah bihi wa hatha 'alaihi izdada mu'min talaban lahu wa raghbatan bihi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, maka bertambah lagi nih. Ya, bertambah lagi rasa untuk mewujudkan, keinginan untuk mewujudkan perdamaian di dalam dada-dada seorang mukmin, dan dia akan senantiasa bertambah kecintaannya terhadap as-sulah tadi, terhadap perdamaian. Ya, dari sisi damai itu indah, damai itu baik, ini kan semuanya senang, suka dengan kebaikan. Di antara damai itu, apalagi Allah nyuruh, gitu. Maka jadi wajib di sini, wajib kita untuk menyukai perdamaian. Bertambah lagi kecintaan kita untuk senantiasa berdamai. Wa dzakara al-mani biqaulihi wa uhdiratil anfusus syuh. Ya, kewajiban di sini adalah tadi untuk kita berdamai. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penghalang terjadinya perdamaian, yaitu apa yang Allah sebutkan setelahnya, wa uhdiratil anfusus syuh. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tabiat terhadap jiwa kita itu dengan rasa kikir. Kita punya sifat kikir. Baik. Ya, kita ada dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan dengan masalah sulh, ya, masalah perdamaian. Damai ini adalah satu kebaikan dan kita dituntut untuk menunaikan hal tersebut. Nah, cuma Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa ada penghalang di sana yang menyebabkan perdamaian ini bisa saja tidak terjadi. Bisa saja dia tergagalkan, ya, karena penghalang ini. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa uhdiratil anfusus syuh. Jadi ayat di lanjutan dari apa yang Allah sebutkan bahwa ternyata jiwa kita ini tabiatnya itu jadi jiwa-jiwa yang kikir, punya sifat kikir, pelit, medit, gak mau menggugurkan haknya walaupun sedikit. Inilah masalahnya. Ya, padahal Allah memerintahkan itu kebaikan, kita tahu kita suka dengan kebaikan. Allah perintahkan, tambah lagi kita pengen mewujudkan kebaikan tadi, yaitu berdamai. Cuma ada penghalangnya.
penghalangnya ada pada diri kita, yaitu apa? Syuh. Kita itu kikir, pelit. Ai jubilatin nufusu ala syuh, yaitu maksudnya yang disebutkan oleh Allah, artinya kita sudah memiliki sifat karakter yang ada, yang nempel pada diri kita dengan sifat syuh tadi, kikir, ada pada diri kita, gitu. Wa huwa 'adamu ar-raghbati fi badli ma 'ala al-insan, yaitu maksudnya adalah enggan untuk memberikan apa yang ada pada dirinya, pada diri manusia ini dari hak yang ada. Wal hirs 'ala al-haqqi alladhi lahu, dan senantiasa nuntut terus yang berkaitan dengan hak yang dia miliki. Dia nggak mau, dia itu senantiasa berpegang teguh dengan haknya itu, nggak mau melepaskan. Itu sifat yang ada pada manusia. Fan nufusu majbulatun 'ala dzalika tab'an. Ya, dan secara tabiat manusia memang seperti itu. Jiwanya seperti itu. Ai fayanbaghi lakum an tahrisu 'ala qalbi hadzal khuluqid danim. Maksudnya apa? Berarti maksudnya Allah kan ngasih tahu nih, kita disuruh untuk berdamai. Cuma dalam diri kita ini ada syuh, ada kekikiran. Berarti gimana? Berarti kewajiban kita untuk apa? Untuk mencabut. Ya, kalau nggak bisa mencabut ya dikikis lah. Untuk mengikis sedikit demi sedikit sifat kikir tersebut, sifat yang tidak terpuji tadi dari jiwa kita. Wa tastabdiluna bihi dhiddahu wa huwa samaha. Kemudian kita ganti, kita ubah. Ya dengan apa? Dengan sikap lapang dada, melepaskan sedikit dari haknya dia. Enggak apa-apa udah. Ya, kalau apa-apa hak kita itu tidak tertunaikan dan dirindah. Ini kan Masya Allah, ini akhlak yang mulia. Berat memang ya, karena mulianya itu sehingga berat, dan beratnya itu ya mau agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana caranya agar kita bisa melepaskan sedikit dari hak yang kita miliki. Badlul haqqi alladhi 'alaik wal iqtina bi ba'dil haqqi alladhi laka. Itu dengan apa? Memberikan sebagian dari hak yang kita miliki, ya, untuk dilepaskan dari sedikit, dari sebagian dari hak yang ada pada diri kita. Famata wafiqal insanu li hadzal khuluqil hasan. Sahula hina idzin 'alaihi sulh bainahu wa baina khasmihi wa mu'amilihi. Nah, kapanpun ya ketika dia itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak yang mulia ini, maka mudah bagi dia untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah inginkan tadi, yaitu melakukan perbaikan, yaitu berdamai dengan musuhnya, berdamai dengan orang yang bercekcok dengannya, ya, suami istri atau dengan temannya atau dengan atasannya atau dengan siapa. Wa tasahhalatit thariqu lil wusuli ila maqlub, sehingga akan mudah tuh, akan mudah dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Bi khilafi man lam yajtahid fi izalati syuh min nafsihi. Beda dengan orang yang dia itu enggak mau. Ya, sifat kikirnya itu dari hak yang dia miliki enggak mau, pokoknya pengennya dapat 100%. Ya, kikirnya itu enggak mau ditepis gitu. Ya, rasa kikirnya, sifat kikir yang ada dalam jiwanya ini, dalam dirinya, nggak mau sedikit demi sedikit dibuang. Ini susah. Fa innahu ya'sulu 'alaihi sulhu wal muwafaqah. Maka susah kalau orang yang modelnya seperti ini. Ya memang butuh kelapangan dada. Butuh untuk bisa membiasakan gitu. Udah, kalau enggak ya susah kita untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan. Li'annahu la yurdihi illa jami' malahu. Karena dia enggak ridho. Ya, dia enggak meridhoi kecuali semua yang harus dia dapatkan, harus dia dapatkan. Hak yang harus ditunaikan harus dikasihkan kepada dia. Pengennya semuanya dapat 100%. Susah kalau gitu. Ya, kalau dia tidak bisa
mengikis dari kekikiran yang ada pada dirinya. Wala yarda an yu'addiya ma 'alaihi fa in kana khasmu mithluhu shaddal amr. Ya, lagi, dan dia tidak ridho kecuali dia tidak meridhoi untuk hak yang harus ditunaikan itu pengennya diberikan semuanya, tidak ridho untuk dikurangi sedikit pun. Nah, apalagi kalau lawannya modelnya kayak gitu juga, wah tambah parah lagi. Yang satu keras kepala, ya, kemudian temannya itu yang dia bertikai dengannya juga keras kepala, sama-sama kerasnya, nggak mau ngalah salah satu di antara mereka. Ya susah. Semuanya nuntut hak sini, nuntut hak sana, nuntut hak, ya nggak bakal jadi. Ya pasti akan bertambah urusannya, bertambah parah. Baik. Wa man ta'ammala al-Qur'an wa ja'a sa'ata hadhihi al-qa'idah min jihati tatbiq. Nah, kalau kita itu memperhatikan, kita berta'ammul dalam tadabburi Al-Qur'an, kita dapati bahwa kaidah ini ya dari sisi prakteknya itu sangat luas. Wa bil idhafati ila ma sabaqa dzikruhu min al-islahi bainal azwaj, ditambah lagi dengan perkara yang memang sudah disebutkan berkaitan dengan ayat ini kan, hubungan antara suami istri itu. Padahal tatbiknya, prakteknya itu luas, bukan hanya antara hubungan suami dengan istri. Fa inna najidu fil Qur'an hathan 'ala al-islam bainal fi'atayn muqtatidataini wa najiduhu yuthni thana'an dhahiran 'ala as-sa'ina fil islahi bainan nas. Ya, di antaranya kita dapat dalam Al-Qur'an ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berdamai antara dua golongan, dua fi'ah yang mereka saling bunuh-bunuhan, ya, saling bertikai, ya, saling bertikai. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kan apa? Allah Subhanahu wa taala itu memuji dengan pujian yang jelas, nyata, kelihatan terhadap orang-orang yang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai. Kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Di sini sebutin islah bainan nas, yaitu melakukan perdamaian di antara manusia. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang dia itu melakukan hal tersebut untuk mendapatkan ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka kami akan memberikan kepadanya pahala yang berlimpah, pahala yang besar, pahala yang agung. Dalam surah An-Nisa ayat 114. Baik, terima kasih teman-teman Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berkaitan dengan kaidah yang ke-6 ini di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhtadim majlisana bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.